Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max dan kita bisa lihat di sini ada sebuah Suzuki Baleno dan di sini ada Suzuki Ignis. Ya, ini adalah mobil yang di bawah 200 juta tapi dimensinya lebih lebar dibandingkan dengan Ignis. Kalau Ignis panjangnya 3,7 meter, ini panjangnya 4 meter dan ini lebar 1745, ini lebar ya 169. Seperti apa Suzuki Baleno? Mari kita simak di video ini. Jadi dia mesinnya sama persis sama R3 dan Suzuki Swift yang lama. Dan kabar buruknya adalah Suzuki Swift sekarang sudah dikampakkan, sudah tidak dijual lagi karena posisinya digantikan oleh Baleno yang harganya lebih terjangkau. Kata salesnya ini harga 175 untuk yang manual dan 185 untuk yang matic. Katanya. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih pastinya bisa buka di outletmax.com. Ya karena mesinnya sama kayak R3 dan Suzuki Swift yang 92 PS, terus torsinya 130 Nm, kayaknya nggak perlu kita bahas lebih lama. Tapi yang pasti transmisinya adalah Matic 4 speed, bukan AGS seperti Ignis. Terus kita lihat lampunya, dia sudah pakai proyektor dan sudah HID. Dan grill di sini dia nyambung ke dalam lampunya ini ya. Dan di sini bawahnya ada LED juga. Jadi kalau misalnya siang kita nyalain mesinnya dia akan langsung nyala. Di bawahnya ada fog lamp dan bumpernya ini dia 2 layer. Karena di sini bumper yang biasa, di bawahnya ini kayak ada diffuser gitu ya, warnanya abu-abu. Ya cukup oke sih ya. Dan kita lihat dari samping, dia menggunakan ban yang warnanya abu-abu. Kalau Ignis hitam, dia nggak mau pakai two-tone, tapi abu-abu biar kelihatan lebih sporty. Dan ini ukurannya R16, jadi lebih gede. Dan ini adalah ban Apollo, karena mobil ini diimpor dari India. Jadi bannya masih pakai ban India. Spionnya sama persis sama Ignis dari desainnya. Dan mobil ini dia punya wheelbase yang cukup panjang, 2520 mm. Jadi panjang sekali untuk mobil di bawah 200 juta. Nah, kita lihat memang desainnya dari sini nggak selera semua orang ya. Dia katanya flowing ngikutin aliran air, tapi bukan selera semua orang sepertinya. Dan ini dia sudah pakai chrome, kuncinya juga sudah keyless sama seperti Ignis. Dan seperti bagian depannya, bumper depannya, dia dibikin kayak 2 layer lagi. Di sini ada bagian bodi yang abu-abu. Dan di sini ada door guard-nya warna hitam, ada chrome-nya juga di sini. Dan ini kuncinya sudah keyless, keyless-nya sama persis bentuknya seperti punya Ignis. Dan kita langsung dikasih ini aksesoris atau udah dapat ya. Sekarang kita lihat ke belakang. Terus kita lihat bagian belakangnya. Di sini dia dikasih spoiler di atas. Terus di bagian ini jujur agak rame sih. Kayak misalnya ini ada chrome yang nggak begitu penting. Dan di sini ada item-item. Karena tadinya harusnya kalau versi tertinggi di India dia udah ada kamera mundurnya. Tapi karena belum dikasih, jadi ini dibikinin item aja gitu ya. Kalau dikasih kamera mundur pasti dia lebih bagus. Dan ada fogger, ada rear wiper, dan bumper belakangnya ini jujur aja agak rumit desainnya ya. Dia mau kelihatan kayak sporty gitu, tapi ini nggak bolong. Ini plastik dan di sini ada yang kayak gue bilang tadi kayak ada layer keduanya gitu loh, kayak 2 layer, bawahnya warna abu-abu. Terus ini yang jarang ya, dia punya sensor parkir ada 4 biji di bagian belakang, jadi cukup banyak. Kita buka bagasinya ya, bagasinya dia elektrik, bukan openernya ya, bukan berarti otomatis elektrik itu. Dia udah dikasih ini tray, jadi buat pemisahnya. Dan bagasinya jujur aja ini lega banget dan luas sekali. Pokoknya untuk bagasi kayaknya mobil 200 juta ke bawah ini paling gede ya. Cuma ini komplain gue adalah dia terlalu tinggi sih bumpernya. Tapi sisanya sih nggak ada lagi. Jadi kalau kita masukin barang tuh agak susah masuk ke dalam. Dan dia pakai ban serep. Itu dia full size tapi peleknya kaleng. Saya nggak masalah sih. Dan dia sudah punya lampu LED. Lampu remnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam interiornya, perlu diketahui bahwa Suzuki Baleno yang masuk ke Indonesia menggunakan bodi dan velg bawaan Suzuki Baleno RS. Di mana Suzuki Baleno RS ada versi kencang dari Suzuki Baleno biasa yang menggunakan mesin 1000 cc dengan turbo. Tapi, di Indonesia, justru yang masuk adalah mesin 1400 cc yang sama dengan Suzuki Swift dan Suzuki R3. Padahal, Suzuki Baleno di India menggunakan mesin 1200 cc yang sama dengan Suzuki Ignis, hanya saja transmisinya menggunakan CVT bukan AGS. Nah, sekarang kita ada di dalam Suzuki Baleno.
Ini ada kuncinya ya, sama seperti Ignis dan Suzuki SX4. Kita langsung start aja. Dia sudah keyless seperti halnya Ignis. Ini kan di atasnya Ignis pasti udah keyless dong. Dan kalau misalnya kita lihat interiornya, memang interiornya tidak sketchy desainnya Ignis ya. Dia masih agak-agak terlalu biasa, tapi menurut gua sih ini nice ya. Dan kalau misalnya dibanding sama Ignis, karena ini harga lebih tinggi, dan gue ngerasa ini mobil lebih lega, lebih lebar, dalamnya gede, kursinya pun juga rasanya besar gitu, dan dia punya pengatur ketinggian. Jadi kita bisa turunkan kalau misalnya terlalu tinggi, dan setirnya dia sudah pakai tilt dan juga teleskopik, nice. Setirnya sendiri ini mirip sama seperti setirnya Suzuki SX4 ya. Udah ada kulitnya juga dan tampilannya seperti ini. Ada untuk Bluetooth-nya di sini nerima telepon, tombol-tombol untuk audio juga, tapi ini audionya head unit Suzuki Genuine Accessories, bukan standar head unit. Jadi standarnya nanti nggak touchscreen seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka dengan head unit standarnya, artinya kita bisa ganti dengan yang kayak gini gitu, pakai frame biasa. Oke, panas. Kok AC-nya ke kaki sih? Oh ya. Nah, AC-nya ke depan nggak enak. Nah, yang menjadi highlight dari Suzuki Baleno ini ada pada speedometernya. Speedometer memang desainnya biasa aja, tapi di tengahnya ini ada MID yang besar dan full color, jadi berwarna dia. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi, mulai dari kilometer per liter dengan animasi yang cukup oke. Terus ada kilometer per liter juga, tapi berdasarkan waktu. Terus ini driving time kita dan average speed kita ya. Terus ada jam dan juga ada torque dan power. Jadi kita bisa ngelihat tuh berapa besar torsi dan kekuatan mesin yang dikeluarkan oleh mobil ini gitu. Catchy sih, kayak BMW dan Mercedes-Benz ya, ada sport meternya. Cuma sport meternya kan biasanya di iDrive-nya gitu ya. Ini di speedometernya, di MID-nya. Nah, terus kelengkapan, mari kita lihat. Di sini ada push start stop engine button, ada leveling headlamp secara manual. Terus ada parking sensor di bagian belakang, dan head unit bawaan yang standar sudah ada Bluetooth, tapi belum ada rear parking kamera. Padahal di belakang ada disematin tempat buat naruh rear parking kamera. Terus visibilitas mobilnya cukup baik, cuma di sini agak terasa besar pilarnya. Dan ini di sebelah kanan bisa jadi armrest, sebelah kiri tidak ada armrest. Tapi kita dapat konsol box kecil yang di atasnya tuh dikasih kayak kulit-kulit gitu ya, sintetis, dan ini nggak bisa dipakai buat tempat sandaran tangan. Transmisinya ini sama persis bentuknya sama kayak punya R3, begitu pula dengan mesinnya. AC-nya sudah digital, sudah lengkap lah ya, ada autonya juga. Tapi ini layar di sini ini menurut gua agak kurang terlihat kalau misalnya lagi terik matahari. Materialnya juga oke lah ya untuk sebuah mobil harga 125 juta. Dari sini mungkin ada tulisan A+. Mungkin ini yang build quality-nya paling bagus, ditaruh dipajang di showroom gitu ya. Yang ke konsumen nggak tahu apa, atau apa ini, nggak ngerti lah. Semoga aja nggak kayak Ignis. Di sini ada 2 buah lampu yang bisa dinyalakan secara individual, tapi dia nggak ada lampu buat door-nya ya. Jadi kalau bisa dibuka nyala, itu adanya cuma di sini doang, di depannya nggak ada. Overall nggak ada komplain ya. Ini ada day and night mirror, terus di sini nggak ada kaca, di sini ada kaca. Overall sih lumayan ya ini mobil ya. Tempat penyimpanan juga lebih banyak ya dibanding Ignis. Di sini ada cup holdernya gede, di sini ada tempat penyimpanan lagi. Di sini juga ada electric mirror dengan auto retractable. Di sini ada glove box yang ukurannya cukup besar. Dan sekarang kita langsung ke belakang yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Wah, ternyata mobil ini lega sekali ya. Lihat dong, tadi ini jarak gua duduk, ternyata ini masih banyak banget legroomnya. Lega banget. Terus kepalanya juga masih ada meskipun nggak banyak-banyak banget. Dan ini bisa dimundurin nggak ya? Nggak ada, cuma segini doang. Memang sih agak terlalu tegak, tapi nggak masalah ya. Karena legroomnya lega banget gitu. Di sini nggak ada armrest. Sini headrestnya cukup tinggi. Sebelah kanan bisa jadi tempat tangan. Ini ada door pocket juga untuk cup holder. Di sini ada colokan listrik. Jadi bisa buat ngecas HP. Udah sih itu aja paling ya. Tapi ini mobil leganya luar biasa ini. Lega banget buat mobil di kelasnya. Oke, jadi itu aja first impression dari Suzuki Baleno. Ya, memang Baleno udah gak kayak yang dulu yang sedan, sekarang jadi hatchback. Dan mobil ini kalau menurut gue dibandingkan dengan Suzuki Swift, dia sekarang lebih lega, lebih banyak features. Memang desainnya mungkin gak selera semua orang. Tapi dengan mesin R3 dengan yang sama dan harganya lebih bagus, menurut gue ini lebih value for money dibandingkan dengan sebuah Suzuki Swift. Tinggal gimana nanti kita test drive.
dari Directorate Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mobil ini adalah mobil milik showroom, tapi tidak ada intervensi dalam melakukan first impression review ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Ini nggak ada armrest. Di sini nggak ada armrest. Oke. Kedengeran nggak sih? Dengeran. Dia masuk ke dalam lampunya. Ada suara motor berisik banget ya. Dasar alay.